Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Sayendri Wardana, kelas 6C dengan NIM 2305101068. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengenalkan mengenai SBOT, kemudian ada PMC, dan nanti yang terakhir yaitu ada persiapan Meta Business Switch dari toko butik Yandri Samawa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pada kali ini nanti kita akan membahas 3 jenis ini atau 3 pembahasan ini. Yang pertama yaitu analisis SWOT toko Yandri Samawa, di mana nanti akan dibahas mengenai audit posisi bisnis saat ini. Untuk yang kedua yaitu bisnis model kanvas atau PMC pada toko Yandri Samawa. Nanti akan membahas mengenai arsitektur dan strategi operasional. Untuk yang pembahasan nanti yang terakhir yaitu kebutuhan registrasi Meta Business Switch, yaitu langkah praktis untuk digitalisasi. Kita langsung aja kepada, sebelum itu ke profil dulu ya. Nah, untuk toko Yandri Samawa sendiri yaitu terletak pada Kabupaten Ngawi. Kategorinya yaitu UMKM pada fashion, baju, seragam, sekolah, dan aksesoris sebagainya. Nah, untuk modelnya yaitu berbentuk toko melalui foto toko fisik seperti itulah. Untuk lokasinya ini, detailnya itu Desa Jogorko, Kecamatan Jogorko, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Untuk profil bisnis ataupun tempat lokasi bisnis ini berdiri seperti itu. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pada tahap dimana kita akan membahas SWOT. Mungkin akan saya bahas terlebih dahulu ya, untuk apa sih sebenarnya SWOT itu? SWOT itu ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Nah, dari strength itu sendiri yaitu atau kekuatan. Kekuatan yaitu situasi atau kondisi yang menggambarkan kekuatan dari organisasi atau perusahaan saat ini atau yang sudah berdiri. Nah, di mana setiap perusahaan perlu memiliki atau menilai kekuatan dan membandingkannya dengan para pesaingnya. Nah, seperti itu. Nah, pada strength atau kekuatan di toko Yandri Samawa ini yaitu untuk produk premier, yaitu permintaan fashion dan seragam stabil sepanjang tahun. Nah, jadi itu menjadi sebuah kelebihan juga atau kekuatan di toko Yandri Samawa ini. Nah, untuk yang kedua yaitu identitasnya sudah kuat. Nah, brand Yandri Samawa atau toko Yandri Samawa ini sudah memiliki loyalitas pelanggan. Jadi kayak setiap tahunnya ketika ada pergantian atau kenaikan kelas maupun kelulusan, itu nanti bakalan ada kayak seperti pelanggan-pelanggan setia yang ke sana untuk membeli sebuah seragam atau mungkin ada aksesoris mengenai kayak asduk, setangan leher kayak gitu, ataupun seperti peluit mengenai kayak pramuka seperti itulah. Kemudian kekuatannya lagi yaitu ada efisiensi biaya. Nah, dikarenakan lokasinya di luar kota besar atau lokasinya itu kayak di pedesaan seperti itu sangat menekan biaya operasionalnya. Jadi kayak tidak memerlukan untuk pegawai yang terlalu banyak, seperti itu juga bisa mempengaruhi untuk efisiensi biayanya. Nah, kita masuk kepada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan sendiri yaitu merupakan situasi yang menggambarkan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan. Kelemahan yang tidak ditangani dapat menjadi kendala serius dalam kemajuan bisnis. Nah, jadi kelemahan ini harus segera ditangani ya. Jadi kayak jangan dibiarkan terlalu lama seperti itu. Nah, untuk weakness atau kelemahan sendiri di toko Yandri Samawa yaitu modal terbatas, dikarenakan ini merupakan sebuah perusahaan uh, yang didirikan sendiri atau memiliki sebuah swasta ya. Itu kayak modal itu bisa menghambat pembaruan koleksi yang mengikuti tren cepat. Jadi kayak kalau ada tren tuh kita sebelumnya masih tertahan dengan biayanya tadi, modalnya terbatas itu. Jadi kita menyesuaikan pengeluaran dan pembelian terlebih dahulu untuk stok-stoknya itu. Nah, untuk yang kedua yaitu manajemen tradisional. Jadi kayak pencatatan, pembukuan ataupun administrasi itu masih dalam bentuk manual. Jadi belum adanya sebuah digitalisasi seperti itulah. Jadi kayak masih
masih ditulis di nota, di data di nota seperti itu. Dan untuk tiap harinya itu masih di data untuk apa barang yang keluar, apa barang yang masuk seperti itu. Jadi tidak belum adanya digitalisasi di sini ya. Selanjutnya itu kesenjangan digital. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dikarenakan manajemennya masih tradisional, yaitu jadinya kesenjangan digital. Jangkauan pasarnya itu sangat terbatas karena belum kerana digital. Nah, makanya itu di toko ini tuh masih kurangnya tenaga ahli dalam visual digital seperti itu. Jadi kayak masih masih penjualan itu secara manual atau secara tradisional seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya yaitu pada lingkungan eksternal, yaitu yang seperti yang dari rural itulah. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah opportunity atau peluang. Opportunity sendiri yaitu merupakan analisis peluang dari sisi luar organisasi atau perusahaan yang dapat memberikan kesempatan berkembang di masa kini maupun masa depan. Peluang dapat muncul dari kondisi lingkungan, tren pasar, atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Jadi, opportunity merupakan sebuah nanti misal ada kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari konsumen mengenai baju tersebut, itu bisa untuk mengembangkan dari toko ini tuh. Kalau dari toko Yandri sama sendiri yaitu opportunity atau peluangnya yaitu bisa melakukan ekspansi e-commerce, jadi bisa menjangkau pasar nasional seperti menggunakan Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Nah, kemudian untuk tren pasarnya yaitu pertumbuhan pesat. Nah, jadi tren itu di kalangan sekarang, tren pada baju fashion itu sangat-sangat pesat pertumbuhannya. Kayak kayak setiap tahunnya itu ada tren-tren baru, kayak kayak perkembangan baru seperti itu. Jadi kayak eh perkembangannya itu tidak melulu mengenai kayak bajunya setahun sama trennya enggak, tapi ada perkembangan lagi di setiap tahunnya. Entah itu di lebaran maupun di hari-hari biasanya untuk tren cara berpakaian seperti itu atau fashionnya seperti itu. Nah, ada juga katalisator yaitu potensi kolaborasi desainer lokal. Jadi pada toko Yandri Samawa ini itu sebenarnya juga membuka atau bisa berpotensi untuk membuka kolaborasi dengan desainer lokal seperti kayak sablon ataupun mungkin desainer seperti grafis seperti itu nanti bisa dicetak atau dibuat dalam bentuk sablon baju seperti itu kan bisa nanti dijualkan untuk ke fashion di toko Yandri Samawa seperti itu. Nah, ada juga ini optimalisasi media sosial. Nah, nanti itu juga bisa kolaborasi dengan TikTok, IG maupun dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pada threat atau ancaman. Threat adalah gambaran ancaman dari faktor eksternal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jika nanti tidak diatasi segera, ancaman dapat menjadi penghalang usaha. Ini sangat-sangat bahaya ini, soalnya nanti bisa menyebabkan usaha ini tuh bisa bangkrut seperti itulah. Nah, untuk threat atau ancaman pada toko Yandri Samawa sendiri ini ya itu memiliki yaitu gempuran harga. Nah, jadi sekarang kan udah banyak nih barang-barang produk impor murah dari Cina dan raksasa online lainnya kayak Shopee dan sebagainya tuh harganya udah terlalu nggak masuk akal atau udah terlalu murah gitu loh. Jadi kayak untuk penjualan baju ini itu padahal udah ditekan untuk lebih murah, namun karena ada produk-produk yang impor dari Cina ataupun dari negara-negara lain yang menekan banget untuk harganya itu semakin murah, jadi kayak ini tuh bisa membuat ancaman karena untuk persaingan pasarnya itu udah tidak sehat karena ada perbedaan harga yang cukup jauh itu tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu resiko untuk stok, yaitu tren fashion yang sangat-sangat berubah atau sangat-sangat cepat berubah yang saya bilang tadi di awal, yaitu sangat cepat berubah pada setiap tahunnya ataupun setiap lebaran itu berubah terus. Kayak contohnya ada gaun shimmer kayak gitu kan contohnya. Terus kemudian ada yang lain sebagian juga. Nah, dikarenakan itu makanya menjadi resiko juga karena trennya terlalu cepat berubah. Jadi kayak terlalu terlalu gimana ya, maksudnya kayak terlalu berubah sehingga kita tidak bisa memenuhi
tren fashionnya itu segera mungkin karena ada keterbatasan biaya tadi juga. Nah, selanjutnya itu pergeseran perilaku. Jadi kayak konsumen makin terbiasa membandingkan harga via smartphone. Jadi kayak kebanyakan sekarang kalau mungkin saya juga ya, saya kalau beli di toko-toko lain itu kayak semisal beli boneka ataupun lain sebagainya itu saya juga sering membandingkan harga di offline dengan harga di online gitu. Kayak kayak di sini berapa, di online di Shopee berapa, di anu berapa. Kayak gitu. Itu bisa membuatkan ancaman bagi toko yang di Mama ini, yaitu dari lingkungan eksternal seperti itu. Jadi kayak ini tuh sangat-sangat berbahaya untuk toko kita juga sebenarnya ya gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu membahas mengenai PMC atau Business Model Canvas. Nah, pada PMC ini itu kita merancang alat strategi visual untuk merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis butik Hendry Samawa secara terstruktur seperti itu. Jadi kayak biar rancangannya itu semaksimal mungkin agar kekuatannya itu kekuatan lokal sambil kayak dikarenakan ada ancaman digital yang tadi yang sudah saya jelaskan itu bisa ngikutin juga ke e-commerce seperti itu. Nah, ke slide selanjutnya yaitu arsitektur bisnis. Ini saya jelaskan terlebih dahulu mungkin seperti nyicil-nyicil gitu ya, nggak langsung semuanya. Jadi kayak bertahap untuk saya menjelaskannya. Yang pertama yaitu ada value proposition atau pusat nilai. Nah, ini merupakan nilai atau manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Proporsi nilai ini menjawab pertanyaan, contohnya seperti apa yang membuat produk atau layanan ini berharga bagi pelanggan, terus apakah nilai ini bisa berubah solusi atau atas masalah yang dihadapi pelanggan, seperti itu, mengenai efisiensi waktu, kenyamanan, dan kualitas dari produknya itu. Nah, pada toko yang Mama ini yaitu value-nya yang bisa membuat bertahan atau bisa membuat rencananya itu menjadi kokoh itu karena ada kebutuhan primer yang stabil. Maaf. Kebutuhan primer yang stabil dan koleksinya itu cenderung lengkap, ada modern, ada tradisional, ada seragam pun ada, kayak fashion sehari juga ada kayak gitu, dan harganya itu kompetitif dan tidak terlalu melenceng jauh sebenarnya, tapi ya dikarenakan ada impor dari Cina itu tadi, jadi menyebabkan harganya itu terlalu tinggi atau jaraknya terlalu jauh seperti itu, dan saingannya pasar itu tidak sehat seperti itu. Dan adanya sebuah pengalaman belanja langsung, jadi kayak membuat customer itu bisa mungkin tanya pendapat kayak gini, nanti bajunya ukuran segini tuh bisa digunakan sampai kelas berapa untuk seragamnya itu sendiri seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu customer relationship atau interaksi atau hubungan pelanggan, yaitu merupakan cara perusahaan membangun dan mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggannya. Ini bisa berupa dukungan pelanggan, layanan purna jual, atau personalisasi produk yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi pada relationship atau customer relationship ini merupakan ikatan pada pelanggan. Jadi kayak pada toko yang dari Samawa ini, yaitu yang terpenting itu biasanya ini adanya sebuah promo musiman. Jadi kayak misal ada lebaran, itu nanti akan diadakan promo juga spesial lebaran seperti itu. Jadi kayak membuat kita dengan pelanggan itu kayak memiliki relationship atau hubungan dengan pelanggan tuh baik gitu loh, membangun hubungan sama pelanggan tuh baik seperti itu. Terus adanya pelayanan personal tatap muka. Jadi kayak yang tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa untuk ukuran baju nanti bisa ditanyakan bisa untuk sampai kelas berapa, ataupun nanti bakalan mungkin ada customisasi mengenai dijahit lagi, mungkin bisa diperas ukuran besar, diperas seperti itu, nanti bisa ditanyakan secara langsung oleh dari pembeli dengan penjualnya begitu. Dan respon cepat gitu. Dan ini tuh sebenarnya untuk ibu saya itu juga sudah melakukan posting pada WA. Jadi nanti semisal ada yang mau pesan seperti itu,
Nah itu juga bisa bertanya maupun tanya tokonya buka atau tidak, itu bisa bertanya kepada WA tersebut seperti itu. Nah selanjutnya yaitu channel atau saluran jalur distribusi. Nah pada jalur distribusi toko Yandri Sawa ini yaitu tadi karena masih terbatas mengenai toko fisik, jadi kayak masih berupa di toko dan biasanya itu di post di Instagram, TikTok untuk promosi ataupun pameran lokal. Pameran lokal itu lebih mengarah kepada kolaborasi mengenai atau kolaborasi dengan seniman lokal yang saya bilang tadi, yaitu bisa dari sablon, di desain, nanti di sablon dijual lagi seperti itu. Nah lanjut kepada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu perusahaan mampu mengidentifikasi kelompok pelanggan yang ingin dilayani oleh bisnis. Setiap elemen pelanggan memiliki kebutuhan, perilaku, dan karakteristik yang berbeda yang harus dipahami untuk bisa menciptakan produk atau layanan yang relevan. Nah, di toko Yandri Sawawa itu juga ada segmen-segmen pasarnya. Contohnya ada pelajar, mahasiswa, itu yaitu untuk seragam-seragam seperti itu, dan keluarga lokal itu merupakan keluarga lokal Jogorogo itu nanti pada fashion-fashion tersebut. Dan ya sama aja dengan konsumen produk fashion itu juga mengarah ke fashion-fashionnya. Kemudian ada juga pembelian musiman yang saya bilang tadi, yaitu lebaran ataupun Natal. Jadi saat musiman itu juga ada segmen-segmen customernya sendiri-sendiri seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu arsitektur bisnis, operasional, dan kemitraan, yaitu pada key partner. Nah, key partner sendiri yaitu kemitraan utama atau mitra strategis. Nah, yaitu kerjasama atau kemitraan yang dibangun untuk mendukung operasi bisnis yang mencangkup mengenai hubungan dengan pemasok, mitra strategis, ataupun analisis yang membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau menurunkan resiko dalam berusaha atau memiliki usaha seperti itu. Nah, di toko Yandri Sawa sendiri yaitu memiliki supplier yang tetap, yaitu supplier busana atau seragam itu memiliki supplier sendiri yang sudah terpercaya dan sudah bertahun-tahun berlangganan pada supplier tersebut seperti itu. Nah itu juga ada desainer lokal yang seperti saya bilang di awal tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan untuk kita berkolaborasi dengan desainer lokal seperti itu. Nah kemudian ada platform e-commerce. Nah itu kita juga bisa kayak kita beli produk ataupun kita dari supplier itu kita tidak terpaku pada supplier tersebut. Misal dari supplier itu tidak ada barangnya atau stoknya, kita juga bisa mengambil dari e-commerce seperti itu. Nah selanjutnya yaitu jasa ekspedisi. Di jasa ekspedisi sendiri ya tentunya itu karena kita juga selain dari supplier, kita juga dari e-commerce. Nah itu juga bisa kita bekerjasama dengan ekspedisi untuk barang-barang yang diantar ke toko kita gitu. Biasanya kita menggunakan paket JNT Kargo seperti itulah. Oke, kita lanjut kepada aktivitas utama atau key aktivis. Nah, yaitu merupakan kegiatan utama, aktivitas penting yang harus dilakukan untuk menjalankan model bisnis. Nah, di sini untuk aktivitas utama yang harus dilakukan yaitu kurasi koleksi musiman. Jadi saat musiman itu harus mungkin dibatasi ataupun kayak tadi yang saya bilang untuk mengikuti tren pada musimannya. Misal kayak simmer-simmer, ya udah kita menyetok baju simmer-simmer tersebut. Nah untuk yang kedua yaitu pelayanan toko fisik. Jadi kita harus melakukan penekanan pada pelayanan toko fisik. Jadi kayak kita mengutamakan kenyamanan, mengutamakan mungkin dari pelanggan nanti ada tanya-tanya mengenai baju ukuran bisa digunakan sampai kelas berapa seperti itu pada penekanan pelayanan toko fisik seperti itu. Nah untuk selanjutnya yaitu digitalisasi stok, itu juga perlu nanti, yaitu sebenarnya juga aktivitas yang harus dilakukan. Nah promosi konten ini sebenarnya sudah berjalan pada WA maupun pada Instagram pada promosi konten ini. Oke, lanjut kepada key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama yaitu aset yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis dan menciptakan
proporsi nilai. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya fisik seperti pabrik dan peralatan, sumber daya manusia, karyawan dan keahlian, sumber daya intelektual, hak paten, merek dagang, dan sumber daya finansial. Nah, pada Toko Yondri Samawa sendiri ini, key resortnya itu karena lokasinya sangat strategis, yaitu di pusat seperti kayak kecamatan, itu tengah-tengah kecamatan kayak gitu loh. Di pusat keramaian lah menurut saya. Nah, itu karena lokasi strategis di Jogorogo seperti itu. Dan reputasi brand lokalnya itu sangat sudah melekat karena di branding karena toko ini tuh merupakan toko seragam dan toko baju tradisional maupun fashion. Nah, penekanan utamanya sebenarnya itu pada toko seragam dan toko tradisional. Nah, karena brand itu yang sudah kuat, makanya orang-orang tuh tahu, semisal beli seragam kemana? Ke toko Yondri Samawa, seperti itu. Nah, dan stok fisiknya itu juga ada dan ready loh. Semisal kayak musiman lebaran, tanya ini butuh ini, itu stoknya juga sudah ada gitu. Nah, selanjutnya itu kuncinya juga itu basis pelanggaran loyal. Nah, pelanggan yang sudah loyal yang saya bilang di awal tadi, karena setiap kelulusan atau setiap kenaikan kelas itu memiliki pelanggan yang sudah solid. Jadi kayak kalau beli seragam itu ke toko Yondri Samawa. Nah, jadi pelanggannya itu udah loyal seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada arsitektur bisnis atau struktur finansial. Pada yaitu cost structure atau struktur biaya. Yaitu struktur biaya mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis. Biaya ini bisa berupa biaya tetap, gaji karyawan, sewa gedung, dan lain sebagainya. Nah, untuk toko Yondri Samawa sendiri ini struktur biayanya yaitu yang pertama biaya operasional toko yaitu sangat rendah atau efisien dikarenakan tadi yang ditunggu sendiri atau tidak memiliki karyawan itu bisa menekan untuk biaya operasional toko, dan tokonya itu terletak di milik sendiri atau ruko sendiri, jadi tidak adanya sebuah penyewaan ruko, jadi tidak perlu adanya penyewaan ruko, itu sangat menekan biaya operasional toko. Nah, kemudian ada pengadaan stok busana atau seragam. Itu tadi kayak pembelian dan penjualan itu juga masuk ke dalam struktur biayanya itu. Kemudian ada biaya produk promosi digital. Nah, ini bisa berupa di IG maupun di WA tuh saat ini itu masih gratis atau free. Nah, nanti kan bisa dikembangkan pada Meta Business Switch yang akan saya bahas nanti. Dan itu bisa untuk mengiklan juga. Maksudnya resiko finansial dari dead stock. Jadi kayak itu biayanya itu bisa untuk menekan ataupun bisa untuk mengatasi resiko finansial dari dead stocknya itu. Oke, lanjut kepada revenue streams atau aliran pendapatan, yaitu dimana mengidentifikasi sumber pendapatan bisnis, yaitu bagaimana bisnis menghasilkan uang dari segmen pelanggan yang telah ditemukan. Nah, pada aliran pendapatan di toko Yondri Samawa ini yaitu penjualan fisik reguler, terus kemudian lonjakan pendapatan musiman, contohnya kayak lebaran maupun Natal itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Dikarenakan karena itu toko Yondri Samawa itu biasanya saat musiman atau saat lebaran ataupun Natal itu bukanya itu sampai malam, sampai jam 10 sampai jam 11 untuk memenuhi kebutuhan customer atau memenuhi kebutuhan pembeli yang mungkin masih cari baju sampai malam hari seperti itu. Dan yang maksudnya itu masih tinggi dari koleksi eksklusif desainer, jadi kayak bisa mematok harga tinggi dikarenakan koleksi eksklusif dari desainer itu, jadi kayak tidak ada di toko lain, kayak brand ini tuh hanya ada di toko kita, di toko Yondri Samawa seperti itu. Selanjutnya itu potensi aliran dana baru via e-commerce. Nanti kan rencananya dikembangkan pada e-commerce, yaitu pada mungkin Shopee, Tokopedia maupun Lazada dan sebagainya. Itu bisa untuk meningkatkan potensi aliran dana baru seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk pemetaan utuh dari PMC-nya yaitu ini. Yaitu tadi udah saya jelaskan sebelumnya ini ya.
kayak partner, kayak aktivis, value proposition, customer relationship, customer segment, ini untuk biaya tadi, ini untuk revenue, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada selanjutnya, atau yaitu pada proses pendaftaran atau persiapan untuk membuat halaman pada Facebook kita, atau tutorial untuk penerapan atau pembangunan Meta Business Suite. Yaitu yang pertama yaitu kita harus membuat halaman Facebook. Nah, ini untuk keperluan pengisian halaman Facebook itu. Ini sudah detail banget ya alamatnya, atau untuk seperti kayak isiannya ataupun dan sebagainya. Nah, cara membuatnya yaitu sebagai berikut. Kita masuk dulu kepada Facebook ya. Facebook. Kita masuk ke Facebook. Tunggu sebentar. Nah, yang pertama yang harus kita penuhi terlebih dahulu yaitu kita harus memiliki akun Facebook. Tentu saja ya harus memiliki akun Facebook. Nah, tentu saja cara membuat halamannya yaitu kita bisa, atau kalian bisa klik ini selengkapnya. Ini juga ada halaman di sini, ataupun kalian juga bisa di sini. Ini nanti juga ada halaman ini. Bebas. Ini kalian senyamannya kalian aja lah. Nah, kita langsung saja ke halaman. Selanjutnya kita buat halaman baru. Nah, untuk nama halaman ini sesuaikan dengan apa halaman yang ingin kalian buat. Kalau saya sudah persiapkan tadi ya. Nih, sudah saya persiapkan untuk pengisiannya tersebut. Oleh karena itu, ini saya tinggal copy pastekan saja untuk nama-nama tokonya. Kategorinya ini merupakan toko baju, toko butik. Nah, toko butik juga ada. Mungkin bisa ditambahkan lagi yang lain, toko seragam. Toko seragam. Oh, langsung saja seragam ya. Mungkin ada ya. Kita coba. Nah, ini pemasok seragam. Ini juga ada. Terus nanti bisa ditambahkan lagi yang lain juga ya. Untuk bio ini opsional aja sebenarnya. Cuman kalau mau ditambahkan silakan. Kalau di sini saya tambahkan toko laundry Samawah. Merupakan toko putih yang menyediakan baju fashion, kemudian baju seragam sekolah dan lain-lain. Seperti ini. Kita langsung saja buat halaman. Nanti setelah itu akan diarahkan untuk pengisian selanjutnya. Nah, ini. Nah, pada kali ini yaitu ada situs web, ada nomor, ada email, ada lokasi, kita isikan semua aja ya. Untuk situs, ini sebenarnya tidak harus kita memiliki situs untuk usahanya dulu ya. Kita bisa mengisikannya dengan nih nomor WA saja ya. Itu juga bisa, atau link WA-nya kita coba ya. Oke, sudah centang di sini. Untuk nomornya kita sesuaikan untuk Indonesia. Kita cari Indonesia. Mana ini? Oh, ini Indonesia. Untuk nomornya silakan kalian masukkan ya. Seperti itu. Nah, sudah. Untuk emailnya, ini nanti kalian usahakan untuk emailnya itu sesuai dengan email yang kalian daftarkan untuk akun personal di Facebooknya itu. Untuk alamatnya, silahkan kalian copy pastekan. Atau kalian isikan ya. Kalau saya kan tinggal copy paste saja. Sebenarnya tidak harus detail, tidak apa-apa. Untuk kotanya, yaitu sesuai dengan dimana kalian berada, ataupun untuk ini ya pengisiannya ya. Itu toko
online maupun toko yang kalian miliki. Jawa Timur. Tidak ada ya. Kita enter saja kalau gitu. Ngawi Jawa Timur ini sudah bisa. Kemudian kode posnya. Kode pos kalian tuh juga ada, nanti harus diisikan ya. Nih. Nih, kita beritahu aja selalu buka 24 jam. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini untuk menambah profil. Nah, karena mungkin saya untuk tambah profilnya nanti saja. Kita lanjut saja, lewatin. Hubungkan WhatsApp. Nah, ini silakan dihubungkan saja ke WhatsApp juga ya, bisa. Ntar cari Indonesia. Nomor WhatsApp-nya tadi diisikan yang tadi juga boleh, ataupun menggunakan nomor WA yang baru. Saya menggunakan ini saja. Kita dapatkan kode. Tidak diizinkan. Kenapa tadi ya? Tapi ini untuk kodenya tetap dapat ya. Mungkin tadi karena ada error juga ya. Oke, kode kita masukkan. Kita konfirmasi. Kita tunggu. Nah, ini sudah connect ya seharusnya ya. Kita berikutnya. Ini kita berikutnya saja. Pada ini kalian izinkan saja email marketing, kita selesai. Oke. Oke, untuk pembuatan halaman kita sudah selesai atau sudah bisa digunakan. Oke, selanjutnya setelah membuat halaman yaitu kita membuat portofolio bisnis. Nah, tadi kan setelah membuat akun ini, selanjutnya kita masuk kepada Meta Business Switch. Ini ya, nanti kan klik. Kita tunggu, nanti akan muncul halaman seperti ini. Tunggu bentar. Setelah itu, kalian ini ya, buat portofolio bisnis. Nah, ini namanya kalian buat saja, atau mungkin kalau punya saya gini, sama wah. Nama depan ini kalian sesuaikan dengan nama akun personal kalian ya. Kalau punya saya ini Ardi, ini Masya. Email ini merupakan email dari akun personal, jangan sampai salah, oke? Kita lanjut buat. Kita gunakan ini halaman ini, kita pilih asetnya, kita berikutnya. Nah, nanti kan akan ada untuk pemilihan karyawan dan sebagainya, kontrol penuh. Nah, ini kita lewatin saja ya. Kita berikutnya saja. Kita konfirmasi lagi. Kontrol penuhnya tetap di akun personal kita. Oke, kita tunggu. Nah, ini konfirmasi untuk email. Nih, konfirmasi alamat email. Kita masuk ke email kita untuk mengkonfirmasi ya. Ntar, kalau belum masuk. Oh, maaf. Harus mengirim kode terlebih dahulu. Tunggu. Oke. Mana?
Nah ini nih sudah muncul nih kodenya. Ini kita verif kodenya. Oke, email sudah tertambahkan ya. Oke, kita restart saja untuk halaman ini. Kita tunggu. Oke, sudah terverif. Nah, setelah tadi untuk emailnya sudah dikonfirmasi, selanjutnya kita ke sini. Pada portofolio bisnis, ini pengaturan bisnis, nanti akan tertera semua mengenai untuk pengkoneksian, halaman, seperti ini, akun Instagram, akun WhatsApp, seperti itu. Nah, kita koneksikan ini belum terkoneksi. Kita tambahkan akun Instagram. Kita klaim akun Instagram, atau kita juga bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini klik. Kita kalau saya sarankan yaitu kita buat baru saja Yondri Samawa. Untuk nama penggunanya Yondri Samawa. Kata sandinya kita buat dulu. Oke, tanggal lahir kita sesuaikan saja ya. Ntar kok nggak bisa nih, nggak bisa milih tahun. Kalau kayak gini lama dong. Ntar. Aduh, kepencet lagi. Oh, bisa oh, sorry. Ini bisa 2 terus kebalik. Kita gini saja. Oke, kita lanjut. Oke. Masih salah. Gini saja nama penggunanya. Coba. Oke, bisa. Yang kali saja. Kita masukkan kode. Kita ada kode di emailnya ini. Kita masuk ke email. Kita coba cek. Kodenya sudah dikirimkan. Kita tunggu. Belum masuk. Oke, ini sudah masuk. Kita lanjutkan. Kita masuk ke bisnis. Ini kategorinya kita masuk kepada ini shopping. Ya, lanjut. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Kenapa ini? Oke. Sekarang terhubung ke profil Instagram Yondri ini. Melalui konten. Kita bisa langsung membuat konten, membuat postingan. Nanti kita atau enggak secara dengan seperti itu, atau enggak kita masuk kepada konten ini. Ini sama saja. Nih. Konten. Ini konten
untuk postingan ini, buat postingan sama kayak tadi ya, arahnya juga sama. Ini mungkin bisa kita masukkan foto ataupun dan sebagainya. Mungkin bentar, kita cari foto ya. Kita pakai foto baju ini saja. Ini contohnya baju ini, kita open. Oke, kita potong saja agar pas di tengah. Nih, vertikal saja ya. Oke, terapkan. Seperti itu untuk teksnya. Kita sebenarnya bisa minta tolong untuk KR, namun di sini saya demo saja, yaitu jual baju kemeja di toko Yandri Samawa dengan murah. Silahkan hubungi nomor berikut ini. Oh ya, Samawa. Jika berminat, nomor berikut ini. Kita berikan nomor ya. Ini opsional untuk keterangannya ya. Oke, setelah itu kalian bisa tambahkan tombol. Kalau saya mungkin tambahkan tombol untuk kirim pesan. Nah, nanti saat kalian mencet itu bisa ini. Kalian bisa melakukan kirim pesan dan nanti akan masuk kepada WA bisnis kalian. Ini publik. Ini kita terbitkan. Oke, kita tunggu untuk menerbitkan. Tunggu. Nih. Ini sudah berhasil untuk diterbitkan. Kita selesai. Nah, ini sudah diterbitkan. Sebenarnya kan bisa untuk dijadwalkan, diatur itu juga bisa. Loh, ini kemana nih? Nah, tadi itu sudah bisa diterbitkan di Facebook maupun di Instagram. Sudah terpost untuk keduanya. Coba kita cek ya. Nih, sudah terposting. Dah, hilang tadi mana? Nah, ini. Kita lihat ya. Nih, sudah terposting seperti ini. Ini pun di Instagram juga sudah terposting ya, seharusnya. Kita coba cek Instagram. Kita loginkan dulu, tadi namanya kita masukkan sandinya, kita loginkan. Kali saja, kita tunggu sampai proses loginnya selesai. Oke, meminta kode. Untuk kodenya kita masukkan. Kita tunggu. Oke, kita berhasil masuk. Bentar, ini kayak siapa ini? Nah, ini sudah terpost di Instagram kita juga. Jadi kayak fungsinya itu bisa membuat post secara langsung seperti itu nih. Oke, terima kasih. Bye bye. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.